Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada episode 8, Lock and Key menceritakan tentang wanita sumur yang masuk ke dalam kepala Erin. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan Ellie yang membuat makanan untuk Nina Locke. Lalu Rufus tidak menyukai dengan adanya Lucas di rumah. Ellie bertanya kepada Lucas di mana dia semalam dan apakah terlibat. Lucas menjawab jika ada yang terlibat soal kejadian di Key House maka itu adalah Ellie. Sementara di Key House terdapat banyak makanan pemberian dari para tetangga. Tyler kesal karena Dodge yang membunuh ayahnya dan berhasil mendapatkan kunci kepala. Kinsey menduga seseorang menyimpan informasi soal pintu hitam. Untuk itulah Dodge mengincar kunci kepala. Karena penasaran, Tyler ingin pergi ke gua itu. Lalu ibunya muncul dan terkejut dengan banyaknya makanan. Dia berterima kasih kepada anaknya karena membantunya membereskan rumah. Kinsey dan Tyler merasa aneh melihat tingkah laku ibunya. Setelah itu Tyler mengajak Kinsey ke kamar ibunya untuk mencari alkohol. Dia tahu ibunya minum lagi karena tingkahnya yang menjadi periang lalu sebentar jadi aneh dan emosional. Setelah itu ibunya akan menutup diri. Tyler tidak terkejut mengingat yang terjadi selama ini tak masuk akal baginya. Kinsey merasa bersalah telah berbohong kepadanya soal kunci dan yang lainnya. Lalu Kinsey melihat foto Erin yang merupakan mantan pacar Randall yang berada di rumah sakit jiwa. Body muncul dan bertanya bagaimana cara menghadapi Dodge mengingat dia telah mengambil semua kunci. Tyler bilang biarkan dia dan Kinsey yang memikirkannya. Sementara detektif Daniel Mutuku mampir ke Key House untuk memeriksa keadaan. Nina menawarkan makanan yang mungkin bisa membantunya menghabiskan. Detektif itu bilang berkat hidup di kota kecil dan orang-orang memberikan simpati melalui makanan. Dia menyarankan untuk pergi keluar, siapa tahu bisa menjernihkan pikiran. Saat melihat cangkir Nina, Daniel pikir dia bisa diajak bicara walaupun tidak begitu saling kenal. Jika butuh sesuatu silahkan menghubunginya baik berhubungan dengan polisi atau tidak. Setelah itu Nina kembali minum alkohol. Lalu berjalan dan melihat cermin yang mengingatkan dia pada saat dirinya masuk ke dalam cermin. Karena ketakutan dia menjatuhkan cangkir pemberian suaminya. Kemudian Nina membereskan cangkir itu lalu memasukkannya ke dalam lemari tua. Sementara Jackie dan Gabe datang bersamaan ke Key House membawa makanan. Nina muncul dengan perasaan gembira melihat Jackie dan Gabe. Dia senang melihat anaknya punya teman. Lalu Ellie dan Rufus juga datang membawa makanan. Ellie berkata saat tahu apa yang menimpa keluarga Nina dia merasa mual. Terutama setelah pemakaman Joe. Di sisi lain, Tyler minta maaf kepada Jackie karena kabur dari acara 5K dan sikap dia di pesta. Jackie bilang itu menyakitinya dan minta jangan diulangi lagi. Sementara Kinsey bertemu Ellie. Dia bertanya soal didekati orang aneh seperti sosok wanita tinggi berambut hitam. Ellie berkata tidak melihatnya. Lalu Body datang dan minta izin untuk ke rumah Rufus. Ellie tampaknya sedikit cemas. Kemudian Kinsey bilang kepada Gabe bahwa hanya Gabe yang datang ke rumahnya. Dia yakin mereka masih marah kepadanya. Gabe pikir mereka ketakutan karena kejadian yang menimpa keluarga Kinsey. Dia penasaran apa yang diinginkan pria itu. Kinsey bilang apalagi kalau bukan kunci ajaib dan dia tidak mau membahasnya. Gabe yakinkan Kinsey bahwa rahasianya aman bersamanya. Nina memanggil Kinsey kalau ada seseorang yang datang mencarinya. Dan orang itu adalah Scott. Tadinya marah kepada Kinsey tapi melihat kejadian yang menimpanya tampak konyol untuk marah sekarang. Scott anggap masalah ini sudah berlalu. Jika tidak keberatan dia ingin menghabiskan waktu bersama Kinsey dengan makan es krim. Lalu Gabe muncul dan Scott pikir dia harus pergi kembali bekerja. Gabe juga berpamitan tapi biarkan Scott pergi lebih dulu. Di sisi lain, Body bercerita kepada Rufus bahwa Kinsey dan Tyler menyimpan rahasia dan itu menyebalkan. Kakaknya mencoba melindunginya dan itu salah. Karena mereka lebih tua bukan berarti mereka benar.
Rufus berkata, jika atasanmu ingin kau menjaga info tentang musuh untuk dirahasiakan, maukah kau dalam keadaan apapun melanggar perintah itu? Kemudian Lucas muncul dan Rufus bilang kalau pria itu adalah sepupunya. Lucas mengatakan dia suka tinggal bersama Ellie. Dia turut prihatin atas kejadian di Key House. Tidak lama Ellie pulang dan terkejut melihat Lucas masih di rumah. Sementara Nina membuka lemari tua dan menemukan cangkirnya yang kembali utuh. Dia mencoba menjelaskan kepada Kinsey bahwa cangkirnya pecah dan dimasukkan ke dalam lemari tua. Saat dibuka ternyata cangkirnya kembali utuh seperti baru. Lalu Nina kembali mencoba memasukkan boneka ikan rusak ke dalam lemari. Saat dibuka boneka itu juga kembali seperti baru. Nina juga bercerita saat dirinya melihat cermin. Ada sosok mirip dirinya yang mengajaknya masuk ke dalam. Nina merasa seperti pernah mengalaminya dan tersesat di sana. Dia bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan Sam dan kunci-kunci. Kinsey berkata dia akan berbicara dengan Tyler. Dia menjelaskan kepada Tyler bahwa lemari tua bisa mengembalikan kondisi barang dan ibunya yang mengetahuinya. Mereka tahu ibunya pernah melihat sihir sebelumnya. Dia bahkan ingat kejadian saat tersesat di dalam cermin. Di sisi lain Nina merobek buku dan memasukkan ke dalam lemari. Saat dibuka buku itu kembali utuh dan yakin dia tidak gila. Kemudian dia pergi ke kamar Tyler tapi mendengar omongan Tyler yang mengatakan bahwa ibunya mabuk lagi. Dan mungkin itu sebabnya bisa ingat semuanya. Kinsey bingung apakah harus membiarkan ibunya mabuk dan terus mengingat. Tyler pikir tidak mungkin membiarkan ibunya mabuk. Kemudian Tyler mendapat alarm yang mengabarkan kalau air pasang sudah surut. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke gua laut. Saat melihat stand lampu, Kinsey merasa menyesal membawa Savini Squad dan hampir membuat mereka terbunuh. Dia pikir setelah menghilangkan rasa takut akan membuatnya lebih baik, tapi hanya membuatnya bertindak tanpa berpikir. Pada saat berhadapan dengan Sam di hutan, seharusnya dia mengambil pistol tapi tidak dilakukan sama seperti dahulu. Tyler berkata apa yang dilakukan Kinsey adalah untuk melindungi Body. Setelah itu mereka sampai di pintu hitam. Mereka penasaran ada apa di balik pintu ini. Di sampingnya terdapat batu yang bertuliskan nama para penjaga kunci. Mereka semua mati kecuali 2 orang. Mereka tahu Ellie tidak akan membantu. Kinsey beritahu Tyler bahwa Erin berada di rumah sakit jiwa. Tyler menduga kalau Dodds ingin memakai kunci kepala kepada Erin. Mungkin saja tahu di mana kunci untuk pintu hitam. Kinsey memutuskan untuk pergi menemuinya. Sementara itu wanita sumur pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan Erin. Dia menunjukkan kunci kepala dan berharap Randall membagi semua rahasia di kepala Erin. Dia hanya minta tunjukkan lokasi Randall yang menyembunyikan kunci Omega. Setelah itu Dodds memasukkan kunci kepalanya. Ada sebuah pintu Akademi Matheson yang lama dan tidak ada sosok Erin yang lain. Kemudian wanita itu masuk ke dalam dan menemukan banyak memori. Dia membuka satu persatu dan memperlihatkan kunci Omega dan kunci kepala di tangan Randall. Lalu Erin muncul. Ternyata otak Erin masih berfungsi, hanya saja terjebak di dalam pikirannya. Entah bagaimana cara Erin melakukannya. Kini Dodds tahu di mana Erin menyembunyikan kunci Omeganya. Setelah itu dia keluar dan mencabut kunci kepala lalu pergi dari sana tepat saat Kinsey datang. Kinsey menjelaskan kepada Erin bahwa dia adalah anak dari Randall. Kinsey bilang dia khawatir seseorang mungkin mencoba masuk ke dalam kepala Erin. Kemudian Erin menyebut nama Dodds pada foto. Ternyata Lucas adalah Dodds atau wanita sumur. Dia memakai kunci identitas untuk mengubah penampilannya. Di sisi lain, Nina mengambil abu suaminya untuk dimasukkan ke dalam lemari. Dia mual dan muntah. Lalu melihat Tyler yang memakai jaket ayahnya pulang yang dia pikir adalah Randall. Dia kesal dan membanting abunya. Kinsey mengerti apa yang hendak ibunya lakukan. Nina tidak mengerti kenapa tidak berhasil. Kinsey pernah mencoba menjelaskan sihir tapi ibunya tidak ingat. Nina pikir bisa memperbaikinya dengan mengembalikan Randall. Dia menyalahkan dirinya saat Sam memburu keluarganya dan pindah ke Key House.
Kinsey tahu ini sulit dan minta ibunya untuk tidak minum lagi karena mereka membutuhkan ibunya. Sementara itu Ellie melihat mainan Rufus yang dirusak oleh Lucas. Pria itu menjelaskan bahwa dia menemui Erin dan masuk ke dalam kepalanya. Dia melihat Randall memasukkannya ke kepalanya sendiri. Di akhir cerita, Kinsey beritahu Tyler bahwa Erin menunjuk foto Lucas dan memanggilnya Dodge. Lalu Tyler menemukan kunci Omega. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lock and Key berikutnya.